وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudara dan saudari yang saya hormati, serta adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi, baik yang hadir bersama kita di Masjid Raya Bangkinang ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikannya kepada kita pada petang Jumat ini. Kita kembali dikumpulkan Allah bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi kita, yang mudah-mudahan catatannya nanti menggembirakan kita ketika bertemu dengan Rabb kita. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita hadir pada hari ini karena ingin mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga dengan selawat dan salam semakin atau membuat cinta kita kepadanya semakin mendalam. Baik, kita sampai pada bab yang atau masih dalam kitabus shalah, babut tasmi' wa tahmid wa ta'min. Bab tentang at-tasmi', yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wa tahmid wa at-ta'min. At-tahmid rabbana walakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, wa ta'min, dan mengucapkan amin. Yaitu Imam Muslim rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa semua ini disyariatkan dan masing-masing memiliki keutamaan dan fadilah seperti yang akan disampaikan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, serta bagaimana yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang imam dan juga makmum. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, Yahya bin Yahya at-Tamimi an-Nisaburi. Qala qara'tu ala Malik, saya membacakan hadis ini kepada Malik. Artinya murid membacakan kepada guru dan guru mendengarkan dan menyetujui riwayat itu. An Sumay, dari Sumay Maula Abi Bakar, an Abi Saleh, dari Abi Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak
meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu ketika i'tidal atau ketika bangkit dari ruku'. Itu biasanya ditandai dengan sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang lupa Allahu akbar. Ada pula kadang lupanya tasyahud. Ketika tasyahud juga sami Allahu liman hamidah. Rasa-rasa masih ruku', ternyata sudah sujud. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja hukumnya sunat seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud sebelum ini tentang hadis tasyahud. Qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah artinya adalah Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Bagi orang yang memujinya. Kalimat sami'a liman, dia bukan sami'aman. Artinya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi maknanya siap mengabulkan apa yang diminta oleh orang yang memujinya. Jadi memuji Allah SWT membuat Allah mendengarkan apa yang kita minta, yang kita inginkan, dan bahkan yang kita keluhkan. Faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Bagimu segala puji. Kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan diucapkan itu? Adalah di saat, karena faqulu kalimatnya adalah fa lit ta'qib, yaitu langsung imam selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita pun segera untuk mengikutinya berdiri dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Artinya apa? Kita berdiri bersama imam atau setelah imam? Atau dulu dari imam? Kan sudah sebelumnya sudah disebutkan. Mendahului imam membatalkan salat. Kalau lambat dari imam mengurangi salat. Artinya jangan santai pula dulu. Ya, tapi kalau dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, selesai, kita langsung naik. Dan ketika naik langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa fadilatnya? Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah seperti yang dikatakan dalam hadis itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira ma taqaddama min zambi. Sebab siapa yang ucapannya Allahumma Rabbana walakal hamdu sama dengan
malaikat mengucapkannya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, cuman masalahnya kan kita tidak nampak malaikatnya. Kalau dia nampak kan tengok, dia muncul kan nampak nih. Oleh sebab itu, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena fadilat ini kan disiapkan bukan hanya untuk makmum, tapi juga untuk imam. Maka oleh sebab itu, yang diharapkan pas perkataannya dengan perkataan malaikat itu adalah di saat kita mengucapkannya sama dengan imam. Oleh sebab itu, maka tidak dianjurkan untuk terlalu lambat dari imam, karena memang aba-aba itu langsung dikerjakan langsung setelah imam mengerjakan, dan itu adalah masa yang paling diharapkan untuk menyamai malaikat, karena memang cepat kita mengikuti imam itulah yang sangat dianjurkan, bukan berlama-lama. Karena subhanallah, sebagian karena saya katakan kadang takhassu, karena seolah-olah khusyuk, ya, nak sujud pula imam dia belum i'tidal, ya, nak sujud imam dia belum i'tidal. Kalau soal yang sedang sakit atau sudah tua itu urusan lain, ya. Tapi kadang-kadang ada yang sengaja, sebab dan tidak tahu jadi imam jadi tantu dan ke. Nah, ya, ada yang seolah-olah karena masih muda dan rasanya tidak mungkin sakit pinggang semudah itu. Ya, karena kojo boy mahasiswa lagi kan. Jadi wallahu alam. Jadi seolah-olah sengaja melambatkan gerakan itu. Melambatkan gerakan berarti dia sudah rugi karena tidak bersama imam membacakan itu. Karena ketika membahas masalah ta'min nanti, yaitu ketika seorang mengucapkan amin juga sama dengan malaikat juga dapat fadilah. Maka ulama dalam membahas ini, maka yang paling diharapkan sama ucapannya ketika mengucapkan itu berbarengan dengan imam kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat mengikuti imam itu para ulama bagi tiga. Satu, mengikutinya sama dengan imam. Asal tabisi, karena imam nak baca langsung tagak pula kan. Itu namanya menyamai imam, kadang-kadang hampir mendahului imam. Ini tidak baik, walaupun tidak sampai membatalkan salat. Yang kedua adalah langsung setelah selesai imam mengerjakan itu. Artinya selesai imam mengucapkan, kalau misalnya dari takbir intiqal selesai Allahu Akbar, dia ikut. Dan ini yang paling dianjurkan. Dan ada pula yang seperti yang saya katakan tadi, dah setengah selesai pula imam, dia belum juga naik. Entah apa yang dibaca itu rukuk itu. Karena tadi rukuknya pun terlambat dari imam. Sengaja lambat dari imam. Apakah? Wallahu a'lam, tak kenapa. Mungkin Al-Fatihahnya ada doa rukuknya. Oh gitu, di 10 kali. Ya, memang ada dulu. Si Ahmad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, seorang ulama besar dari Maroko dulu, ulama sunnah. Beliau ini seorang ulama besar dan bacaannya bagus. Dia ahli 8 bahasa dia kuasai. Ia bukan untuk menonyong apa kabarnya, tidak, bukan. Tapi bahasa aktif, menulis, berkhutbah, ya, ceramah. Jadi kalau pengen ke Cina, se-Cina ceramah. Kalau pengen ke India, bahasa India. Pergi ke Belanda, bahasa Belanda. Pergi ke Perancis, bahasa Perancis. Nulis juga seperti itu. Kalau awak cik mengucapkan kekenya kan, apa artinya? Terlalu topik itu tidak kan? Ini khawmanya kan? Dia tentu tidak. Kefahaluk, cik turunnya. Itu dapatlah sekarang nak bahasa tu penulis apanya? Cik Ahmad kamu tentunya kan? Tidak, beliau itu ahli. Jadi diminta oleh Raja Arab Saudi waktu itu jadi imam di Masjid Nabawi.
karena pernah juga ngajar di Masjid Nabawi dan di Jami Islamiyah. Apa kata beliau? Kalau saya jadi imam, izinkan saya baca Subhana Rabbiyal Aziminya 10 kali. Waktu ruku Subhana Rabbiyal A'la 10 kali. Tapi karena ini memberatkan jemaah, akhirnya tidak diizinkan. Sebenarnya barangkali itu modus beliau untuk tidak mau jadi imam. Barangkali wallahu a'lam. Ala kulli hal, ini Syekh Ahmad Taqi Al-Hilali. Nah, kalau sepanjang apapun, kalau kita nak panjang, itu jangan ketika sholat berjamaah, karena jamaah itu disitulah. Yang namanya berjamaah itu adalah harus sabar. Imamnya cepat, kita cepat. Imamnya lambat, kita lambat. Dan imam pun harus memperhatikan jamaah, kan itu makanya panjang pendeknya harus diperhatikan oleh jamaah, oleh imam. Ya. Sebagaimana imam kalau terlambat, misalnya imam kadang-kadang ada terlambat kan, maka imam jemaah wajib menunggu, sabar nunggu. Nah, ketika jemaah yang terlambat, imam pun wajib juga menunggu. Ini kadang-kadang dengar makmum buka pintu tapi sengaja dia ruku. Iya, ini jangannya Ustaz Dasman yang sengaja ruku. Akhirnya langsung cepat pula i'tidalnya, sehingga tak bisa ikut ruku bersama imam. Pada Nabi alaihissalam, coba lihat Nabi alaihissalam, beliau ketika salat itu dengar terompa orang di luar masjid. Ya, beliau sedang ruku, dipanjangkan rukunya. Sebab apa? Orang itu berharap dapat rakaat itu. Dia berharap dapat rakaat itu. Karena apa? Dapat rakaat itu berarti kan selesai dia satu rakaat. Akhirnya yang kedua, dia tidak dihukum terlambat lagi. Ketiga, tidak nampak semua orang terlambatnya. Tapi kalau seandainya dia harus nambah lagi satu rakaat, terhitung terlambat. Kemudian nampak oleh orang terlambat. Kalau sering sekali terlambat, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam solat Nabi SAW juga ingin memanjangkan bacaan pada asalnya, tapi terdengar pula olehnya anak sedang menangis, anak kecil. Lalu dia pikirkan pula bahwasanya ibu anak ini pasti gelisah, Fakana yatajawwaz, Nabi pun mengurungkan niatnya untuk panjang. Jadi ada kalanya Nabi memanjangkan solat itu sesuai dengan keadaan jemaahnya. Ya, kalau jemaahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman tentu senang dia lama-lama kan. Makanya kadang-kadang maghrib, tapi kadang-kadang tidak selamanya. Maghrib itu kadang pernah Nabi salat maghrib rakaat pertama selesai surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf kan pendek, lebih kurang 206 ayat. Ini juga sebenarnya mungkin Nabi wallahu a'lam untuk menyiapkan jawaban bagi kita belakangan ketika mengatakan maghrib itu waktunya pendek. Ini jawabannya, bahwa Nabi pernah salat maghrib satu rakaat pertama tamat surat Al-A'raf. Tapi wa'id minta izin kayak imam doh, jangan buat sikoh. kecuali memanglah disiapkan ketua makan kan. Nah, sebelum maghrib makan bersama dulunya. Allah Ustaz. Artinya kemudian diumumkan Syekh Ibn Utsaimin pernah melakukannya sekali saja. Seperti yang saya ketahui atau diceritakan ke kami, Syekh Ibn Utsaimin kan imam di Jami' Al-Unaiza dan khatibnya. Beliau ingin menerapkan sunnah ini sekali saja selama beliau jadi imam rahimahullah ta'ala, maka diadakan pengumuman dalam waktu yang sangat panjang. Jadi diumumkan dalam khutbahnya, kadang disampaikan, kemudian dalam ceramahnya disampaikan, kemudian diumumkan di mading, majalah dinding, di tempat-tempat pengumuman di pintu masjid, bahwa tanggal sekian, maghrib sekian, hari itu kami akan salat maghrib dengan surat Al-A'raf satu rakaat pertama. Siapa yang malam itu ada kegiatan, jangan sholat di sini. Siapa yang setelah maghrib ingin makan, jangan sholat di sini. Apalagi yang malam itu ada hajatan, menikah.
Hah? Ayo bahagian menikah lah, joleh tak kenyaman. Kalau di sana kan nikahnya sering malam hari, hajatannya malam hari. Maka diumumkan lalu dilakukan sekali. Artinya kaum muslimin dan muslimat bahwasanya salat itu sangat-sangat memperhatikan kondisi jemaah. Oleh sebab itu kita pun makmum kepada imam juga harus memberikan penghormatan, dan imam pun kepada jemaah juga memberikan perhatian. Wallahul musta'an. Baik, fa inna man wafaqa ta'minuhu fa inna man wafaqa qawluhu qaul al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sama ucapannya Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu, semuanya warid di Nabi alaihi salatu wasallam, diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti besar ini. Maka kita mesti nak perhatikan ini betul. Maka yang sedekat-dekatnya dengan mendapatkan ini adalah ketika kita langsung setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan kita langsung berdiri dan membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, tergantung panjang pendeknya. Yang pendek di sini kan pendek, Rabbana walakal hamdu. Ada riwayat hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau panjang mana tadilah cukup. Nah, Rabbana walakal hamdu. Nah. Baik. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, berkata atau menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani masyhur, qala haddatsana Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ya'qub yakni ibn Abdurrahman, yakni ibn Abdurrahman ibn Abd al-Qari, al-Qari an Suhail, dari Suhail yakni Suhail bin Abi Salih, an abihi, bapaknya, dari bapaknya Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Ini adalah toke minyak dulu di masa Nabi di masa tabi'in. Ya, dia sudah jadi importer minyak dari Irak dan juga minyak samin, minyak goreng dan seterusnya. Masya Allah tabarakallah. Jadi ustaz tu boleh juga berdagang rupanya. Boleh baca? Nah, bukan pedagang biasa, dia pedagang apa namanya, apa tiba kalau importer, suppliernya, agen, agen minyak, masya Allah. Hanya pitir saja. Allah musta'an. Awak dah terlambat ya? Terlambat awal lah kan? Ya, apalah dah terlambat, minyak lah mahal. Minyak lah mahal. Nah, lah bounty yang makan minyak. Allah musta'an. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna hadits Sumay, yaitu semakna dengan hadis Sumay yang diriwayatkan tadi dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Ini mutaba'ah bagi riwayat Sumay dan maknanya sama. Qala rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, Yahya bin Yahya Nisaburi At-Tamimi. Qala qara'tu ala Malik, saya bacakan hadis ini kepada Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari Abu Abdullah Imam Dar al-Hijrah, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Amr ibn Shihab Az-Zuhri, orang yang pertama mengumpulkan hadis Nabi secara besar-besaran atas perintah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia mendapatkan tugas itu sebagaimana Zaid bin Thabit dulu mendapatkan tugas mengumpulkan Al-Quranul Karim. Karena memang dia ahlinya. Dia dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad, maka Az-Zuhri lah yang paling menonjol di antaranya. Kamu masih ingat memang ya? 6 orang di masa tabi'in menjadi perpustakaan sanad. Masih apa nah? Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah,
Yahya bin Katsir di Al-Basrah, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi di Basrah, Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Nah, an Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Madani, ini disebut dengan Sayyidut Tabi'in, artinya tabi'in yang paling utama dan paling alim, ya. Wa Abi Salamah bin Abdurrahman, dan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Jadi ayahnya konglomerat. Jadi kalau seandainya anak kita jadi ulama, ayahnya konglomerat, itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Nah, jadi Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri dan Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf ini dua-duanya adalah termasuk 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di masa tabi'in itu banyak faqihnya, tapi yang paling menonjol ada 7 orang. Ada 7 orang, yaitu Sa'id bin Musayyib, Sulaiman ibn Yasar, Urwah bin Zubair, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, kemudian siapa namanya? Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ala khilaf, dan di antaranya Sa'id bin Musayyib ini. Annahuma akhbarahu, bahwa keduanya Sa'id bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepadanya, yaitu siapa? Ibnu Syihab. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Apabila imam mengaminkan, maka aminkan pula. Berarti setelah membaca waladdallin, imam juga mengaca amin. Dan masalah ini jumhur mengatakan bahwa amin itu dikeraskan. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah amin itu disirkan. Ya, kalau ada nanti, kalau tuan-tuan sholat di Turki misalnya, atau sholat di India, nanti imamnya mengatakan waladdallin, lalu mereka tidak bersuara menyebutkan amin, aja bontilah sholat lah. Bosan tak sah mazhab Jawanya. Makanya jangan dipaku diri dengan mazhab. Ini kalau lah pakai mazhab, dia kau nak buat contoh buat dia awak, batal sholatnya. Itu tu makanya jangan koye juga bermazhab. Artinya bukan dilarang bermazhab, tapi jangan fanatis mazhab. Yang salah paham ya. Boleh bermazhabnya, tapi jangan fanatik mazhab. Yang tak fanatik mazhab, fanatik ustaz lainnya. Itu perasaan ajurnya. Nya sodo fanatik juga. Sodo akone dia fanatik ke ustaz. Cuma ada fanatik badalil, ada fanatik badalih. Kan tak sama lah. Sodo fanatik. Nah, bila-bila kalau lah nampak pengawai pasti dia fanatik, ya kan? Nah, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram. Jadi mazhab Abu Hanifah mereka tidak mengeraskan suara. Jadi kalau di Turki misalnya nanti, tapi entah semua, saya tidak pernah ke Turki. Tapi kawan-kawan yang dari Turki mengatakan seperti itu. Ya, teman saya angkatan dulu ada 3 orang yang dari Turki, 1 dari Kurdinya. Di Kurdi, 2 dari Turki, ada yang di Istanbul, ada dari Kubrus. Kubrus itu apa bahasa awak? Tak benar. Ini bahasa Arab Kubrus. Apa bahasa awak ya? Esporus ya. Tak ada yang pernah ke Turki tak? Boleh dan ustaz ke Turki sana. Lihat dulu Turki je. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, Esporus ya, bukan. Lupa namanya, Kubrus. Iyalah, isu. Sampai sana. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi imam ikut mengaminkan, bukan hanya makmum. Nah, iza amman imam fa aminu. Apabila imam mengaminkan, maka aminkan pula. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena siapa yang takminnya, ucapannya amin,
sama dengan malaikat mengucapkan, maka diampuni dosanya. Ini juga kaum muslimin muslimat, ya kita tidak tahu kapannya, tetapi karena dia untuk kita bersama, berjamaah, maka aminnya itu bersamaan dengan imam. Kalau apa imam dahulu, janjian sama imam malaikat, imam dapetnya, ya kan? Atau janjian sama makmum, ugilah imam gitu. Maka kita samakan aminnya dengan imam. Kadanglah sudahlah imam amin belum mulai, kan? Wallahu alam. Makanya ulama berjihad di sini bahwasanya yang paling diharapkan adalah ketika imam dan makmum sama-sama mengaminkan. Nah, oleh sebab itu imam langsung mengaminkan waladhdallin dan makmum mengikuti. Jangan ditunggu pula imam selesai amin baru kita selesai amin. Wallahu alam. Fa innahu man wafaqa ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Qala Ibnu Syihab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Ibnu Syihab tabi'in menafsirkan kata fa'aminu itu, bagaimana mengaminkan itu, maka dia katakan Rasulullah SAW mengatakan dulu amin. Jadi tidak usah diganti istajib lana ya Allah, dah, walaupun maknanya sama, tetapi Nabi mengucapkan amin, sehingga melekat,lah kata fa'aminu, aminkan, maka aminkan. Dan amin itu adalah isim fi'il amar. Kau nak belajar nahu juga hebat sekali mana. Isim fi'il amar yang maknanya adalah istajib. Tapi ini khusus untuk Allah Ta'ala. Kalau minta ke uangnya sambillah amin ya tak. Makanya kata amin ini tak boleh diucapkan pada manusia. Hanya diucapkan pada Allah Ta'ala. Walaupun maknanya sama. Karena memang doa itu hanya kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah, walaupun nomo nidaklah nomo nak doa nomo maknanya sama, digunakan dalam Al-Quran dengan makna yang sama. Makanya hati-hati berdoa, karena memang syirik pertama terjadi di dunia ini gara-gara doa, dan sampai hari ini terjadi syirik juga banyak gara-gara doa. Ada masalah tauhid ke kubu masalah. Tahu masalah itu mulai dari kubu atau orang mati. Kalau tidak mati, kubu saja. Ya, oleh sebab itu makanya menghadapi orang mati harus berhati-hati. Sebagaimana berhadapan dengan kuburan mesti berhati-hati. Seorang kita lah mati takut. Masa ini tidak takut kawan. Masa ini tidak takut sama siang dah. Tapi lah mati wak boleh so. Iya dah. Makanya ketika ada nyawi, kalau ndak atonya sok mati ndak wak kubunnya. Jawab langsung deh. Jangan kubun lah dan cai kalian malam ni. Ngaku jadi. Itu kan pada cai kubun lah. Ini kan keyakinan apa? Kalau seandainya tidak dikuburkan arwahnya gentah. Gentah teman-teman apa arwah gentayangan. Lapis itu dari malaikat dia. Dan kan malaikat mangkui kah? Kati. Lahir dari malaikatnya. Itulah syaitan mempermainkan akal kita. Makanya orang mati ketika banyak buat masalah. Makanya sebelum mati jen buat masalah. Luin akidah itu. Karena kalau akidah tidak lurus, kalau dalam istilah apa Muhammadiyah TBC, kalau banyak konon TBC bahaya juga. Takhayul, khurafat dan terbalik takhayul, bid'ah dan khurafat. Berarti bid'ah tidak acak dia. Tidak acak dia. Khurafat apa lain? Nah, oleh itu kaum muslimin muslim luruskan. Karena apa? Yang lurus itulah yang nanti tidak bermasalah. Makanya syirik pertama terjadi di atas permukaan bumi itu adalah gara-gara mentakdis, bergulu dalam berdoa kepada orang saleh, sehingga berujung pada berdoa kepada mereka. Tapi subhanallah, hari ini masih banyak orang yang berusaha bahwa kalau
Pakai kuburan tu dak doa nomoni, dak nomoni. Ya, dicen hanya memanggil, ya Syekh fulan, sembuhkan penyakit anak dayan. Itu dak doa nomor. Tapi nomor membau nya. Nya membau macam itu tidak boleh orang. Ya membau karena yang dikiaskan dia ke dokter. Dokter, tolong botang anak dayan. Tonton kalau ke dokter botang anak dayan, tahu ubek anak dayan. Ubek ada yang botang ni. Kayak. Jadi kadang banyak yang termele-mele kajinya. Termele-mele. Tahu tuan-tuan termele-mele? Iya, barang yang sudah jelas dibuatnya ndak jelas. Dibuatnya kias. Datang ke kuburan Syekh, ya Syekh sembuhkan anak saya, sama dengan datang ke dokter sembuhkan anak saya. Inyo gaknya kami tak pernah nyabik sembuhkan anak. Kaum muslimin pada umumnya datang ke dokter, suruh sembuhkan atau suruh obati? Obati. Semua orang paham bahwa yang mengobati, yang menyembuh itu kan hanya Allah, maka tidak boleh minta kesembuhan kecuali kepada Allah SWT, tidak ke dokter. Sebab dokter sakit juga. Kan banyak tang COVID dokter, konek COVID juga. Kan kena COVID juga dokter, Allah musta'an. Jadi dokter diberikan Allah kemampuan mengobati, bukan untuk menyembuhkan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ketika imam mengaminkan, kita langsung aminkan supaya kita sama-sama dengan imam, dan mudah-mudahan dengan demikian sama dengan malaikat. Itu hanya ijtihad ulama dari perkataan Nabi dipahami. Fa idza ammana fa aminu. Sebab kalimat fa litaqib, bila diaminkan ya langsung ikut diaminkan. Nah, kaum muslimin apanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian makna ta'min itu dijelaskan oleh rawi. Kadang-kadang ada perkataan rawi mudraj, maknanya menafsirkan apa yang dimaksud dengan ta'min tadi, yaitu mengucapkan amin. Dan amin itu hanya digunakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala haddatsani Harmala ibn Yahya. Berkata Imam Muslim rahimahullah telah menceritakan kepadaku Harmalah ibn Yahya. Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri, salah seorang dari murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang di masa-masa akhirnya, artinya menjelang wafat Imam Syafi'i dia di Mesir, dan dia ini adalah muridnya yang di Mesir. Jadi perkataan fatwa Imam Syafi'i banyak adalah qaulul jadidnya diriwayatkan oleh Harmalah. Harmalah yang mengatakan Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i kami cintai dengan benar, dengan baik, atau dengan sangat kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada muridnya, dan ini yang diajarkan muridnya kepada kita. Sebagaimana Imam Al-Muzani, Imam Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi juga mengatakan itu. Al-Muzani juga mengatakan itu dalam Muqaddimah Mukhtasarnya. Dia menyebutkan, saya bangga karena telah meriwayatkan ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Dan Syafi'i mesti bangga karena dia Syafi'i. Syafi'i bangga karena dia Syafi'i. Ya, karena Allah SWT ciptakan dia, subhanallah, ya, sebagai pengasas sebanyak ilmu yang dia ambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi saya tetap memberitahukan kepada siapapun yang membaca ilmu Syafi'i bahwa Imam Asy-Syafi'i melarang taklid buta kepadanya. Nah, jadi di mana orang-orang yang mewajibkan harus Syafi'i di dalam seluruh pendapat. Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan Ahmad berbeda pendapat. Dan bagi mereka itu adalah dinamika yang harus dinikmati, bukan harus dipaksakan bahwa sekali Syafi'i tetap Syafi'i sebenarnya ada. Itu hanya pendapat orang belakangan saja yang dipaksakan. Dan itu minoritas sebenarnya, minoritas. Tapi seolah-olah
mayoritas. Kalau ulama yang mengatakan wajib itu minoritas. Yang mayoritas adalah membolehkan bermazhab dan mengharamkan fanatik buta terhadap mazhab. Wallahu musta'an. Tapi seolah-olah itu yang mayoritas karena di Indonesia. Seolah-olah mayoritas. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Afwan. Qala haddatsana atau akhbarana Ibnu Wahab. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah Ibn Wahab Al-Qurashi Al-Misri Abu Muhammad. Ini adalah murid kesohornya Imam Malik, seorang faqih, ahli fikih dan juga ahli hadis yang menyalin ilmu gurunya Malik ibn Anas di Madinah. Dan riwayatnya, riwayat Al-Muwatta yang paling thiqah, yang paling kokoh adalah riwayat Ibnu Wahab. Walaupun yang paling masyhur yang benar-benar hari ini ada riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laythi, Yahya ibn Yahya Al-Laythi Al-Andalusi, ndak Al-Mutawaji Mujalli, ndak. Nah, qala akhbarani Yunus, telah menceritakan padaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid Al-Aili. Yunus bin Yazid Al-Aili an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, sudah berkali-kali berulang namanya. Akhbarani Ibnu Al-Musayyib, telah menyampaikan kepadaku berita ini, hadis ini Ibnu Al-Musayyib, itu Sa'id bin Musayyib Sayyidut Tabi'in, wa Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Malik, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan seperti hadis Malik di isnad yang sebelum tadi. Walam yazkur qaul Ibn Syihab, dan tidak menyebutkan perkataan Ibn Syihab tafsir kalimat ta'min tadi, yaitu dengan mengatakan amin. Itu hanya di riwayat sebelumnya, Yahya ibn Yahya dari Malik, tidak ada dalam riwayat Harmalah ibn Yahya ibn Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab Az-Zuhri riwayat tersebut. Baik, masuk waktu. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, qala hadatsani Harmalah ibn Yahya, telah menceritakan kepadaku Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, seperti yang dalam isnad sebelumnya. Qala hadatsani Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri, yang juga tersebut pada sanad sebelumnya. Akhbarani Amrun, telah menceritakan kepadaku Amr, yaitu Amru ibn Salamah, Amru ibn Dinar, anna Aba Yunus haddatsahu, bahwa Abu Yunus menceritakan kepadanya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqa ihdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Apabila seseorang membaca dalam salatnya amin dan malaikat di langit mengucapkan amin, maka sama ucapan yang pertama dengan yang kedua, itu ucapan malaikat dan yang salat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa siapa? Yang salat, karena malaikat kan ada dosa lah. Nah, dari hadis ini terjadi khilaf di antara ulama. Malaikat yang mengaminkan itu malaikat di bumi atau malaikat yang di langit? Karena ada malaikat yang bertugas sebagai hafazah kiraman katibin, yang menjaga kita. Ada malaikat pencatat, raqib dan atid. Ada malaikat yang mencari majlis-majlis zikir. Ada malaikat yang menjaga kita, yang dikirim oleh Allah SWT untuk menjaga. Ya, gratis pula penjagaannya. Nah, tak pakai POK dan tidak pakai anggaran. Nah, subhanallah. Maka jangan sia-siakan penjagaan itu. Nah, apakah mereka ini atau malaikat di langit? Maka dari hadis ini yang mengatakan bahwa yang mengaminkan itu malaikat hafazah di bumi saja, mereka menjawab hadis ini dengan awalnya diaminkan oleh malaikat di sini, lalu sampai ke malaikat di langit. Atau pikir bang bapa coro nyompen jam pikir itu ndak kau jawab. Kalau kau jawab terlebih-lebih lo sampai. Ya kan, karena bukan kerja kita itu. Soalnya jarak langit bukan jarak tempuh kita. Makanya kalau udah pikir itu banyak orang salah pikir. Akhirnya berdebat tak berakhir, sehingga meninggalkan dan tidak menerima yang datang dari berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun, yang jelas malaikat mengaminkan. Dah. Yakin kita? Dah. Soal malaikat mana yang di bumi atau maksudnya di langit semuanya, yang jelas kita dapat bila sama amin kita dengan aminnya malaikat, diampuni dosa. Itu yang harus kita kejar. Dan para ulama menyebutkan bahwa seperti kata Imam An-Nawawi dari ulama mazhab, bahwasanya amin yang paling dekat kepada aminnya malaikat adalah ketika sama-sama dengan imam mengaminkan hal tersebut. Oleh sebab itu, maka di sini juga diambil hikmah atau dalil bahwasanya amin itu dijaharkan. Sebab kalau tidak dijaharkan, tidak tahu kita aminnya imam tadi. Lalu aminnya malaikat tidak tahu. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyamakan dengan imam kita. Baik. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bila perkataan malaikat amin dan perkataan orang yang salat amin bersamaan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Itu untuk menghasung kita selalu mengikuti imam, jangan terlambat dan jangan mendahului. Hadatsana Muhammad ibn Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithli. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi', yaitu Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi. Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani.
sahibu al-Musannaf, penulis kitab al-Musannaf yang masyhur. Naam. Qala haddatsana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, itu Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Abu Urwata al-Basri. Ini dulu ulama besar hadis dan fikih dari Basra, lalu pergi ngajar ke Yaman. Pas nak pulang, orang Yaman tidak rela melepasnya pergi. Kalau gitu harus diikat. Dengan apa kita ikat? Ikat dengan tali pernikahan. Akhirnya dinikah, Yaman tidak balik kampung. Ya, subhanallah. Jadi begitu, orang Yaman itu memang sangat menghargai ilmu. Makanya sampai hari ini Yaman walaupun porak-poranda seperti itu, tapi majelis-majelis ilmu masih kokoh di sana. Majelis masih kokoh. Walaupun banyak aliran-aliran di dalamnya, sampai Syiah pun eksis di sana, ya, sampai aliran-aliran yang lain yang menyimpang banyak juga eksis di sana. Jadi rujukan juga bagi dunia. Tapi Ahlus Sunnah tetap aman di situ, tetap berkegiatan, artinya tetap iman itu tetap berdiri di sana. Karena Nabi SAW mengatakan al-imanu yamaniyun wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adalah ke Yaman dan hikmah itu lahir dari atau datangnya juga ke Yaman. Sehingga ini juga berita gembira dari Nabi SAW bahwa sunnah Nabi akan tetap tegak di Yaman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih, seorang tabi'i yang terkenal riwayat dari Abu Hurairah, sehingga ada sahifah namanya Sahifatu Hammam. Dia asalnya adalah ulama Bani Israel, ulama dari Bani Israel kemudian masuk Islam sehingga menjadi ulama besar pula dalam Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlih, sama dengan riwayat yang di atas. Maaf tadi yang ada yang tertinggal ya. Hadatsana Abdullah ibn Maslamah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah, yaitu Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani, ya. Qala hadatsana al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, yaitu Mughirah ibn Abdurrahman Al-Basri, an Abi Zinad, dari Abu Zinad, yaitu Abu Zinad Muhammad bin Abdurrahman, Anil A'raj, dari A'raj Abdurrahman ibn Hurmus Al-Madani, orang yang termasuk yang paling kuat riwayatnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ahadukum, apabila seseorang berkata amin, wal malaikatu fis sama'i amin, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, dan aminnya malaikat sama dengan aminnya orang yang salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa orang yang salat tadi yang telah lalu. Dan terakhir dari bab ini berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani, thiqatun, qala haddatsana Ya'qub ya'ni ibn Abdurrahman, ia telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibn Abdurrahman ibn Abd al-Qari, an Suhail, dari Suhail ibn Abi Saleh, Abu Saleh, an Abi, dari bapaknya Abu Saleh, yaitu Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani, yang tadi seorang importir toke minyak di zamannya, minyak samin, minyak ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-qari, apabila qari, yaitu yang membaca Al-Qur'an, tentu imam maksudnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala man khalfah, orang yang belakangnya mengucapkan amin, fawafaqa qawluhu qawla ahli sama, sehingga perkataannya sama dengan perkataan yang tinggal di langit, yaitu malaikat yang tinggal di langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang terlalu dan yang akan datang. Dengan masalah amin ini, pertama sepakat ulama seluruhnya mengaminkan, yaitu makmum, imam, dan yang sholat sendiri. Andainya kita sholat sendiri, setelah baca waladdallin, baca amin atau tidak? Baca amin. Ya, karena kan doa.
Kan Allah SWT mengatakan qasamtu salata baini wa baina abdi qismain atau nisfain. Nah, sampai akhirnya wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kan kita minta di ujungnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka amin, kita ucapkan amin. Kemudian apakah dalam sholat sir juga diaminkan? Iya, tetap diaminkan bagi semuanya. Kemudian di sholat jahar dan berjamaah, siapa yang mengaminkan? Sebagian besar ulama mengatakan imam, makmum ikut mengaminkan dengan suara yang dikeraskan. Sebagian mengatakan yang mengaminkan dalam sholat jahar hanya makmum, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Imam Malik, suatu riwayat dari Imam Malik. Kemudian ada yang mengatakan dijaharkan oleh makmum tapi tidak dijaharkan oleh imam. Afwan, salah saya. Sama-sama tidak dijaharkan. Itu tidak dijaharkan baik oleh imam maupun makmum, dan ini yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan juga riwayat dari Imam Malik dan kebanyakan ahli Al-Kufah. Ya, ahli Kufah kan tempat Imam Abu Hanifah. Tentu mereka ikut imamnya. Jadi kalau ada nanti orang tidak mengaminkan dengan suara keras, yang dicukilnya ya, amin capek enggak, karena itu yang mereka pahami dari imamnya. Dan insya Allah sepakat ulama bahwa mengaminkan itu hukumnya sunat, tidak wajib. Artinya tidak berpengaruh kepada sholat, cuman rugi tidak dapat ampunan dosa. Nah, kita kan tidak boleh, kita di dunia kan bekerja, ya sedikit kecil apapun kita harus dapat pahala. Itu yang penting. Semangat mengejar keuntungan itu, sebagaimana dunia kita semangat cari keuntungan, tentu akhirat lebih semangat mengejar keuntungan. Dan yang tidak pasti atau berspekulasi, ya pada umumnya kita juga takut berspekulasi. Masalah duniawi aja, bisnis wailnya kan, apanya buka lahan sawitnya, dia leamannya kan gitu, leaman, legal atau tidak legal, suai leado. Nya sebab apa? La kodok non takono. Nah, ada sebab itu untuk dunia saja. Padahal kalau tidak gagal di siko bisa di sitan berhasil. Kalau tidak bisa buka yang bau bisa balinan lama. Tergantung piti nawo tu tidak nawo. Itu aja masalahnya. Kalau tidak balik sawit setangkai. Kalau nak bersawit juga kan, ya makanya balik setangkai atau minta setangkai. Jadi itu jual setangkai 4 kilo je bang. Setangkai 4 kilo. Salah tanya kan. Ke Haji lah tanya ya. 5 kilo. Kalau di Malaysia kan ada sampai 50 kilo setangkainya. Kayak apa ada cuy? Nah ada ni. Atau apa tangkai cuy? Paling banyak 50 setangkai? Setandan. Setandan ya, setandan. Ada 50? Itu dia. Bayaran setangkai setiap panennya. Alih dapat je kan ada sawit tiap panen kan. Kamu 50 lumayan je lah. 50 apa dah? Kali 2,000. Satu rumah. 2 kali panen sebulan. Dapat 2. Berarti deal je. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi untuk dunia saja kita selalu berhati-hati, ya kan? Berhati-hati. Maka apalagi untuk akhirat. Dunia masih bisa revisi, akhirat tak ada revisi. Maka amankan betul legalitasnya sesuai SOP yang sudah ditentukan. Kalau banyak orang buat, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh sampai benar-benar keluar izinnya sesuai SOP-nya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu masyaallah. Apa? Perawinya ampe sanadnya ada ampe ada 5 tadi.
Iya. Iya. Siapa guru Imam Malik tadi? Kalau apa lihat tu dapat setangkai. Satan dan guru Imam Malik tadi ada Sumai Maula Abi Bakar. Terus ada lah yang lain tadi. Hilang tu. Dapat jana. Tak jadi tu dah. Baik. Iya, maksudnya dari antara Imam Muslim dengan Nabi SAW rawinya empat orang. Tidak ada Imam Malik, dari Imam Muslim. Anas bin Malik. Malik bin Anas. Malik ibn Anas. Tapi Anas di sini tidak Anas sahabat dah. Anas ayah Imam Malik. Dia dari kalangan tabi'in. Kalau Anas bin Malik sahabat. Jadi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani. Asli orang tutunya dulu dari Yaman juga. Cuman sudah kelahiran Madinah. Enggak sahabatnya dah. Ini tu di kalangan tabi'in. Tabi'in. Riwayatnya dari tabi'in. Di antara tabi'in tempat dia meriwayatkan adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar, Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Di antara gurunya adalah Urwah Ibn Zubair dari Abu Hurairah. Dia beliau itu tabi'ut tabi'in. Tabi'at-tabi'in. Allah tu wa iyyaka jazallahu khair. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.